Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Suryana. Di video kali ini saya akan membahas tentang budaya politik. Bagian-bagian budaya politik, tipe-tipe budaya politik yang berkembang di Indonesia, dan budaya politik di Indonesia. Budaya politik. Apa sih itu budaya politik? Budaya politik merupakan perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Bagian-bagian budaya politik. Secara umum, budaya politik terbagi atas 3 bagian. 1. Budaya politik apatis, yaitu tidak acuh, masa bodoh, dan pasif. 2. Budaya politik mobilisasi, yaitu didorong sengaja dimobilisasi. 3. Budaya politik partisipasif, yaitu aktif. Tipe-tipe budaya politik. Berikut tipe-tipe budaya politik. 1. Budaya politik parokial. Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap 4 dimensi penentu budaya politik mendekati 0 atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. Dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kiai, atau dukun yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis, atau religius. 2. Budaya politik kaula. Budaya politik kaula atau subjek yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju, baik sosial maupun ekonominya, tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subjek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek, output atau terdapat pemahaman kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Namun, frekuensi orientasi mengenal struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subjek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka diarahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik, subjek sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses pengetahuan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 3. Budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik, dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai 4 dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung diarahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas. Meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.
Budaya politik yang berkembang di Indonesia. 1. Konfigurasi subkultur di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India. Misalnya, yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang semuanya relatif masih rawan atau rentan. Budaya politik di Indonesia yang bersifat parokial sampai kaula di satu pihak, dan budaya politik partisipan di lain pihak. Di satu segi masa, masih ketinggalan dalam mempergunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya, yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial. 3. Sikap ikatan primordial yang masih kuat berakar, yang dikenal melalui indikatornya berupa sentimen kedaerahan, kesukaan, keagamaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu, puritanisme dan non-puritarisme, dan lain-lain. 4. Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap paternalisme dan sifat patrimonial. Sebagai indikatornya dapat disebutkan antara lain bapakisme, sikap asal bapak senang. 5. Dilema, interaksi tentang introduksi modernisasi dengan segala konsekuensinya, dengan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat. Budaya politik di Indonesia. 1. Hierarki yang tegar atau ketat. Masyarakat Jawa dan sebagian besar masyarakat lain di Indonesia pada dasarnya bersifat hierarkis. Stratifikasi sosial yang hierarkis ini tampak dari adanya pemilahan tegas antara penguasa wong gede dengan rakyat kebanyakan wong cilik. Masing-masing terpisah melalui tatanan hierarkis yang sangat ketat. Alam pikiran dan tata cara sopan santun diekspresikan sedemikian rupa, sesuai dengan asal-usul kelas masing-masing. Penguasa dapat menggunakan bahasa kasar kepada rakyat kebanyakan. Sebaliknya, rakyat harus mengekspresikan diri kepada penguasa dalam bahasa halus. Dalam kehidupan politik, pengaruh stratifikasi sosial semacam itu antara lain tercermin pada cara penguasa memandang diri dan rakyatnya. 2. Kecenderungan patronage. Pola hubungan patronage merupakan salah satu budaya politik yang menonjol di Indonesia. Pola hubungan ini bersifat individual. Dalam kehidupan politik, tumbuhnya budaya politik semacam ini tampak misalnya di kalangan pelaku politik. Mereka lebih memilih mencari dukungan dari atas daripada menggali dukungan dari basisnya. 3. Kecenderungan neopatrimonialistik. Salah satu kecenderungan dalam kehidupan politik di Indonesia adalah adanya kecenderungan munculnya budaya politik yang bersifat neopatrimonialistik. Artinya, meskipun memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik seperti birokrasi, perilaku negara masih memperhatikan tradisi dan budaya politik yang berkarakter patrimonial. Ciri-ciri birokrasi modern. Adanya suatu struktur hierarkis yang melibatkan pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi. Adanya posisi atau jabatan-jabatan yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab yang tegas. Adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur bekerja organisasi dan tingkah laku anggotanya. Adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat, yang dipekerjakan atas dasar karir, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan. Sekian materi yang saya dapat bahas. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.